Mereka tersenyum. Nada suara mereka bersahabat. Namun kata-kata yang baru saja mereka ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk tepat di ulu hati Anda. Anda merasakannya, bukan? Sebuah serangan yang disembunyikan di balik topeng kesopanan. Sebuah pujian palsu. Sebuah pertanyaan polos yang sebenarnya adalah hinaan. Inilah paradoks terbesar dalam interaksi manusia. Pukulan paling mematikan seringkali tidak dilakukan dengan kepalan tangan, melainkan dengan kata-kata yang dirangkai secara licik. Jika Anda marah, Anda kalah dan terlihat seperti orang gila. Jika Anda diam, Anda kalah dan kehilangan rasa hormat. Kebanyakan pria terjebak dalam ilusi bahwa mereka harus membalas serangan dengan agresi. Itu adalah sebuah kebodohan. Hari ini, Anda akan mempelajari sebuah kebenaran tersembunyi. Sebuah strategi mental yang hanya dipahami oleh kelompok elit pria. Anda akan menemukan satu respons mutlak yang akan menelanjangi niat buruk mereka seketika, tanpa Anda harus kehilangan kendali emosi sedikit pun. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, pernahkah Anda diserang secara halus oleh rekan kerja atau teman Anda sendiri? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita lihat seberapa umum manipulasi murahan ini terjadi. Medan pertempuran pria modern telah berubah. Anda tidak lagi bertarung di arena berdebu dengan pedang dan perisai. Pertarungan hari ini terjadi di ruang rapat, di meja makan keluarga, atau dalam lingkaran pertemanan Anda sendiri. Musuh Anda tidak memakai baju zirah. Mereka memakai setelan jas, kemeja rapi, dan senyuman palsu. Masalah terbesar yang dihadapi pria saat ini adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara ancaman fisik dan ancaman psikologis. Saat seseorang melempar komentar sarkastik atau sindiran pasif-agresif, otak primitif Anda memprosesnya sebagai ancaman mematikan. Detak jantung Anda meningkat, darah mengalir ke wajah Anda. Anda merasa harus mempertahankan kehormatan Anda. Namun, ini adalah jebakan. Di dunia modern, siapapun yang kehilangan ketenangannya terlebih dahulu, dialah yang kalah. Orang-orang yang melakukan serangan terselubung ini bersembunyi di balik ambiguitas. Mereka memancing Anda untuk meledak, sehingga mereka bisa berkata, "Hei, saya hanya bercanda, mengapa kamu begitu sensitif?" Anda dituntut untuk memiliki stabilitas mental yang kokoh. Anda membutuhkan filosofi pertahanan diri yang mutakhir. Bukan kutipan kuno dari masa lalu, melainkan aplikasi taktis dari ketenangan absolut di dunia nyata. Anatomi serangan terselubung. Mari kita mulai dengan membedah senjata musuh. Serangan terselubung atau agresi pasif selalu memiliki dua lapisan makna. Lapisan pertama adalah apa yang terucap secara harfiah. Ini adalah lapisan pelindung mereka. Misalnya, "Wah, saya terkejut Anda bisa menyelesaikan proyek itu tepat waktu." Di permukaan, itu terdengar seperti pujian. Namun di lapisan kedua, terdapat racun yang sesungguhnya. Sebuah asumsi bahwa Anda biasanya tidak kompeten atau lambat. Kebanyakan pria langsung menelan racun ini. Mereka merasakan sengatannya, ego mereka terluka, dan mereka mulai bersikap defensif. Mereka mulai menjelaskan diri mereka sendiri, membeberkan betapa kerasnya mereka bekerja. Saat Anda melakukan itu, Anda baru saja menyerahkan kekuasaan Anda. Anda membiarkan realitas mereka menimpa realitas Anda. Ada mitos bahwa pria kuat harus selalu membalas setiap perkataan yang merendahkan. Kenyataannya, merespons dengan emosi adalah tanda kelemahan tertinggi. Pria dengan kecerdasan superior tidak bereaksi terhadap lapisan pertama, dan mereka tidak membiarkan lapisan kedua meracuni pikiran mereka. Inilah yang membedakan pria yang kuat secara mental dari pria yang rapuh. Pemahaman ini membawa kita pada pertanyaan penting. Mengapa mereka repot-repot menggunakan taktik semacam ini? Akar dari rasa tidak aman. Anda harus memahami satu hukum psikologis yang mutlak. Orang yang menyerang Anda secara sembunyi-sembunyi sebenarnya sedang mengungkapkan kelemahan mereka sendiri.
Mereka tidak memiliki keberanian untuk berkonfrontasi secara langsung. Mereka takut pada Anda, atau lebih tepatnya, mereka takut pada potensi konfrontasi dengan Anda. Serangan terselubung adalah strategi para pengecut. Bayangkan seorang rekan kerja yang selalu menyindir pencapaian Anda. Sindiran itu bukanlah cerminan dari kekurangan Anda, melainkan cerminan dari rasa frustrasi mereka atas kegagalan mereka sendiri. Saat Anda menyadari hal ini, dinamika kekuasaan berubah seketika. Anda tidak lagi melihat mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai seseorang yang sedang bergumul dengan rasa rendah diri. Kemarahan Anda akan menguap, digantikan oleh ketidakpedulian yang dingin. Banyak pria membuat kesalahan dengan menganggap serangan ini bersifat pribadi. Mereka berpikir, "Apa yang salah dengan saya?" Padahal, pertanyaan yang benar adalah, apa yang rusak di dalam diri mereka sehingga mereka harus bersikap seperti ini? Mengubah sudut pandang ini adalah perisai pertama Anda. Namun, mengetahui hal ini saja tidak cukup. Anda harus tahu bagaimana menghadapi jebakan yang sudah mereka pasang di depan mata Anda. Jebakan emosional dan gaslighting. Tujuan utama dari serangan pasif-agresif adalah untuk membuat Anda terlihat tidak stabil. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang dirancang untuk membalikkan keadaan. Jika mereka menyindir Anda dan Anda merespons dengan berteriak atau menunjukkan kemarahan, mereka telah menang. Tiba-tiba, percakapan tidak lagi tentang komentar kasar mereka. Percakapan berubah menjadi tentang perilaku agresif Anda. Mereka akan menatap Anda dengan mata polos dan berkata, "Tenanglah kawan, mengapa Anda begitu emosional?" Inilah yang disebut dengan gaslighting. Anda dibuat meragukan kewarasan dan kewajaran reaksi Anda sendiri. Pria yang tidak memiliki fondasi stoik akan hancur di titik ini. Mereka akan merasa malu, bersalah, dan kebingungan. Mereka mulai meminta maaf atas reaksi mereka yang wajar. Inilah yang membedakan pria superior dari sisanya. Pria superior melihat jebakan ini sebelum rahangnya menutup. Dia mengenali umpan emosional yang dilemparkan kepadanya, dan dia memilih untuk tidak menggigitnya. Dia tahu bahwa emosinya adalah properti paling berharga yang dia miliki, dan dia tidak akan menyerahkannya kepada sembarang orang. Untuk menghindari jebakan ini, Anda harus menguasai sebuah senjata yang sangat sederhana namun sangat mematikan, keheningan. Kekuatan jeda taktis. Ruang antara stimulus dan respons adalah tempat di mana kebebasan Anda berada. Saat racun itu diucapkan, insting pertama Anda adalah membalas. Tahan. Terapkan jeda selama 3 hingga 5 detik. Dalam interaksi manusia yang normal, jeda selama 5 detik terasa seperti keabadian. Ketiadaan suara akan menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa besar di dalam ruangan. Bayangkan seseorang baru saja memberikan hinaan halus kepada Anda di sebuah pertemuan. Alih-alih menjawab, Anda berhenti. Anda menghentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Anda menatap matanya secara langsung, tanpa ekspresi marah, tanpa senyum. Hanya tatapan analisis yang dingin. Kesunyian ini melakukan dua hal. Pertama, ini memberi sinyal bahwa Anda tidak terpengaruh secara emosional. Kedua, ini memaksa sang penyerang untuk mendengarkan kembali gema dari kata-kata bodoh yang baru saja dia ucapkan. Seringkali, dalam jeda ini, mereka akan mulai merasa canggung. Mereka akan mencoba mengisi kesunyian dengan tawa gugup atau penjelasan tambahan yang terbata-bata. Mereka telah kehilangan pijakan mereka. Mitos bahwa respons yang cepat menandakan kecerdasan adalah salah besar. Respons yang dikendalikan dengan jedalah yang menunjukkan dominasi sejati. Dan setelah jeda itu, Anda siap untuk menggunakan teknik cermin. Prinsip cermin psikologis. Setelah Anda memberikan jeda yang menyiksa, langkah selanjutnya bukanlah membela diri, melainkan memantulkan kembali kata-kata itu kepada mereka. Ini adalah inti dari stoikisme modern. Menggunakan energi lawan untuk mengalahkan mereka,
tanpa Anda harus mengeluarkan energi Anda sendiri. Cara terbaik untuk memantulkan serangan terselubung adalah dengan meminta mereka untuk mengklarifikasi niat mereka. Anda mengambil lapisan kedua dari perkataan mereka, lapisan yang beracun itu, dan Anda menariknya keluar ke bawah cahaya yang terang. Anda memaksa mereka untuk menghadapi realitas dari apa yang baru saja mereka katakan. Misalnya, mereka berkata, "Pakaianmu hari ini sangat berani. Tidak semua orang percaya diri memakai itu di kantor." Setelah jeda 3 detik, Anda menatap mereka dan bertanya dengan nada datar, "Apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan dengan komentar tentang pakaian saya?" Anda tidak marah. Anda hanya meminta penjelasan yang rasional. Disinilah letak kehancuran mereka. Mereka sekarang memiliki dua pilihan: mengakui hinaan mereka secara terbuka, yang akan membuat mereka terlihat seperti penjahat, atau mundur dan memutar balik kata-kata mereka seperti pengecut. Inilah yang membedakan pria yang memegang kendali dari mereka yang dikendalikan. Membongkar kepengecutan dengan pertanyaan. Mari kita dalami teknik pertanyaan ini. Kata tanya, apa, bagaimana, dan mengapa adalah alat bedah Anda. Ketika serangan itu bersifat ambigu, pertanyaan akan menghancurkan ambiguitas tersebut. Seseorang mungkin berkata dalam sebuah diskusi kelompok, "Ya, ide Anda bagus untuk ukuran seseorang yang belum berpengalaman." Ini adalah serangan langsung terhadap kompetensi Anda yang dibungkus sebagai pujian. Alih-alih membuktikan pengalaman Anda merespons dengan, "Bagian mana dari ide saya yang menurut Anda menunjukkan kurangnya pengalaman?" Perhatikan strukturnya. Anda tidak membela diri. Anda memaksa mereka untuk membenarkan argumen logis di balik hinaan emosional mereka. 100% dari waktu, mereka tidak akan memiliki argumen logis. Mereka hanya ingin menyakiti Anda. Karena mereka tidak bisa menjawab secara logis, mereka akan terlihat bodoh di depan semua orang yang hadir. Mereka terbongkar. Anda baru saja menelanjangi niat buruk mereka tanpa meninggikan suara satu oktav pun. Anda tetap menjadi pria yang rasional, tenang, dan objektif, sementara mereka terlihat sebagai pihak yang picik dan manipulatif. Ini adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah, sebuah penaklukan mental yang sempurna. Nada suara sang penguasa absolut. Apa yang Anda katakan sama pentingnya dengan bagaimana Anda mengatakannya. Anda bisa memiliki kalimat klarifikasi yang paling sempurna, tetapi jika suara Anda bergetar, jika nada Anda naik di akhir kalimat, Anda telah kalah. Nada suara yang meninggi adalah sinyal bawah sadar dari rasa tidak aman dan kebutuhan akan validasi. Saat Anda menggunakan teknik klarifikasi, suara Anda harus berada pada register yang rendah, tenang, dan sedikit lebih lambat dari biasanya. Bayangkan cara berbicara seorang detektif yang sedang menginterogasi tersangka, atau seorang raja yang sedang menanyakan maksud dari pelayannya. Tidak ada kemarahan di sana, hanya otoritas yang dingin. Saat Anda bertanya, "Apa maksud dari pernyataan Anda barusan?" Pastikan intonasi Anda menurun di akhir kalimat, bukan naik. Ini bukan pertanyaan yang memohon jawaban. Ini adalah perintah agar mereka menjelaskan diri mereka sendiri. Banyak pria mengabaikan kekuatan kalibrasi vokal ini. Mereka berpikir bahwa kata-kata saja sudah cukup. Ingatlah, bahasa tubuh dan nada suara membentuk lebih dari 80% komunikasi Anda. Mengendalikan pita suara Anda saat adrenalin mengalir adalah bukti nyata dari disiplin stoik yang telah Anda bangun. Menghilangkan ego dari persamaan. Salah satu alasan mengapa serangan pasif agresif begitu menyakitkan adalah karena ego kita menuntut untuk dihormati. Ego kita berteriak, "Beraninya dia berkata seperti itu kepadaku." Disinilah Anda harus menerapkan kebijaksanaan tingkat tinggi. Anda harus belajar untuk memisahkan diri Anda dari ego Anda. Anda bukanlah opini orang lain tentang Anda. Kata-kata yang keluar dari mulut orang bodoh
tidak memiliki kekuatan ajaib untuk mengubah realitas siapa diri Anda. Ketika Anda melepaskan ego Anda menjadi kebal terhadap hinaan. Anda bisa melihat serangan itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah fenomena psikologis yang menarik untuk diamati. Bayangkan Anda adalah seorang ilmuwan yang sedang meneliti perilaku hewan di alam liar. Saat monyet melempar kotoran, ilmuwan tersebut tidak merasa tersinggung secara pribadi. Dia hanya mencatat perilaku tersebut di buku jurnalnya. Begitu pula seharusnya sikap Anda. Ketika seseorang mencoba merendahkan Anda dengan halus, Anda mengamatinya. Anda melihat rasa tidak amannya. Anda melihat teknik manipulasinya yang menyedihkan. Ketidakmelekatan ini adalah kekuatan tersembunyi yang membuat pria tangguh tidak bisa dihancurkan. Inilah esensi dari kekuatan yang sebenarnya. Menerima tanpa menyetujui. Ada kalanya serangan terselubung itu tidak berbentuk sindiran, melainkan keluhan hiperbolis tentang karakter Anda. Kamu selalu saja memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak pernah peduli. Reaksi insting adalah menyangkal. Itu tidak benar, saya selalu peduli. Lagi-lagi, ini adalah sikap defensif. Teknik yang jauh lebih unggul, yang membuat penyerang Anda kebingungan, adalah dengan menyetujui kemungkinan kalimat tersebut tanpa benar-benar membenarkannya, lalu mengembalikan fokusnya. Anda bisa berkata, menarik bahwa Anda memiliki pandangan seperti itu tentang saya. Kalimat ini adalah mahakarya ketenangan. Anda mengakui bahwa mereka telah berbicara. Anda mengakui bahwa itu adalah pandangan mereka. Namun, Anda sama sekali tidak memvalidasi kebenaran dari pernyataan tersebut. Anda tidak melawan dorongan mereka. Anda hanya melangkah ke samping dan membiarkan mereka jatuh karena momentum mereka sendiri. Setelah Anda mengatakan itu, kembalikan keheningan. Jangan menambahkan pembelaan apapun. Sang penyerang mengharapkan perlawanan. Ketika mereka tidak menemukannya, mereka seperti meninju udara kosong. Energi mereka terkuras. Teknik ini menunjukkan kedewasaan intelektual yang tidak bisa ditembus oleh provokasi murahan. Persetujuan yang mematikan, amplify and agree. Teknik lain yang sering digunakan oleh pria di tingkat pemahaman tertinggi adalah metode memperbesar dan menyetujui. Ini digunakan untuk serangan sarkastik yang mencoba membuat Anda terlihat buruk. Jika seseorang mengejek Anda dengan berkata, "Wah, sepertinya Anda adalah satu-satunya orang pintar di ruangan ini ya." Alih-alih merendah atau marah, Anda mengambil sarkasme itu dan memperbesarnya hingga menjadi absurd. Anda menatap mereka, tersenyum kecil, dan berkata dengan nada datar, "Ya, itu beban yang cukup berat untuk dipikul setiap hari, tapi saya berusaha sebaik mungkin." Boom. Anda baru saja membunuh niat buruk mereka dengan humor yang cerdas dan kepercayaan diri yang absolut. Mereka tidak bisa menyerang Anda lebih lanjut tanpa terlihat seperti orang bodoh yang tidak mengerti lelucon. Anda mengambil senjata mereka, melucutinya, dan menjadikannya mainan Anda sendiri. Mitosnya adalah bahwa menghadapi agresi harus selalu dengan agresi atau wajah batu yang kaku. Kenyataannya, ketangkasan mental untuk bermain-main dengan hinaan menunjukkan tingkat superioritas yang membuat lawan Anda merasa kerdil. Inilah yang membedakan pria yang reaktif dari pria yang sepenuhnya merdeka secara mental. Konsistensi ketenangan sebagai hukuman. Strategi terberat bagi lawan Anda bukanlah ketika Anda membalas, melainkan ketika Anda secara konsisten tidak berubah. Ketika seseorang secara teratur menggunakan serangan halus terhadap Anda, tujuan utama mereka adalah melihat Anda hancur atau kehilangan kendali seiring berjalannya waktu. Mereka mengharapkan efek akumulatif. Disinilah daya tahan mental Anda diuji. Setiap kali mereka menyerang, Anda menggunakan teknik klarifikasi atau jeda taktis atau persetujuan yang mematikan berulang-ulang tanpa emosi. Konsistensi Anda ini akan menjadi hukuman mental yang sangat berat bagi mereka.
Mereka akan menyadari bahwa mereka membuang-buang energi. Mereka seperti ombak yang mencoba menghancurkan tebing karang raksasa. Pada akhirnya, ombak itu yang akan pecah, bukan karangnya. Anda mendidik mereka secara bawah sadar bahwa taktik manipulasi mereka tidak berfungsi pada Anda. Tidak akan pernah. Lambat laun, mereka akan menghentikan perilaku tersebut, atau mereka akan mencari korban lain yang lebih lemah. Anda menang melalui daya tahan murni. Sebuah prinsip stoik yang klasik. Anda tidak bisa mengontrol apa yang mereka lempar, tetapi Anda memegang kendali penuh atas seberapa kokoh Anda berdiri. Bahasa tubuh sang pria tak tertembus. Kita telah membahas vokal dan kata-kata. Sekarang mari kita bicara tentang tubuh Anda. Saat serangan terselubung itu datang, tubuh Anda tidak boleh bereaksi sedikit pun. Kebanyakan pria, tanpa disadari, akan melakukan gerakan menenangkan diri saat merasa diserang secara psikologis. Mereka menyentuh leher mereka, menggosok hidung, menghindari kontak mata, atau menyilangkan lengan di dada sebagai bentuk pertahanan. Ini adalah sinyal kebocoran emosional. Predator sosial dapat mencium kelemahan ini dari kejauhan. Pria dengan kecerdasan elit menjaga postur tubuhnya tetap terbuka namun rileks. Saat kata-kata beracun itu diucapkan, jangan mengubah posisi duduk atau berdiri Anda dengan tergesa-gesa. Pertahankan gerakan yang lambat dan terkendali. Pertahankan kontak mata secara konstan, tidak menantang, tetapi cukup untuk membuat mereka merasa diawasi. Jangan memalingkan wajah lebih dulu. Bahasa tubuh Anda harus memancarkan satu pesan yang jelas. Kamu tidak cukup penting untuk membuat detak jantungku berubah. Kehadiran fisik yang hening dan kokoh ini jauh lebih mengintimidasi daripada pria yang menggebrak meja sambil berteriak. Kekuatan sejati selalu diam. Menghadapi serangan terselubung di depan umum, dinamika berubah drastis ketika serangan pasif-agresif dilakukan di depan audiens. Di depan rekan kerja, teman, atau keluarga. Sang penyerang menggunakan penonton sebagai pengungkit untuk mempermalukan Anda secara maksimal. Namun, inilah rahasia besarnya. Penonton tersebut sebenarnya adalah keuntungan terbesar Anda jika Anda tahu cara menggunakannya. Audiens selalu menghormati orang yang tetap tenang di bawah tekanan. Ketika serangan dilancarkan di depan umum, Anda terapkan teknik klarifikasi. Apakah Anda sedang mencoba menyampaikan sesuatu yang spesifik tentang kinerja saya di depan semua orang ini? Dengan menanyakan hal itu, Anda tidak hanya menelanjangi niatnya kepada Anda, tetapi Anda menyorotinya dengan lampu sorot yang terang di depan seluruh ruangan. Tiba-tiba, tekanan sosial yang tadinya ditujukan kepada Anda berbalik 180 derajat menghantam sang penyerang. Seluruh ruangan sekarang menunggu dia untuk menjelaskan sikapnya yang tidak pantas. Dia terjebak dalam jaringnya sendiri. Anda tidak perlu mencari simpati. Ketegasan rasional Anda dengan sendirinya akan menarik rasa hormat dari setiap pria dan wanita di ruangan tersebut. Mengubah racun menjadi air. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita tentang persepsi. Epictetus tidak mengatakannya dengan kata-kata modern, tetapi esensinya adalah bukan apa yang terjadi pada Anda yang melukai Anda, melainkan penilaian Anda terhadap kejadian tersebut. Saat sebuah hinaan terselubung dilontarkan, itu hanyalah getaran suara di udara, serangkaian huruf dan kata. Tidak ada racun fisik yang masuk ke aliran darah Anda. Anda yang memilih untuk mengartikan kata-kata itu sebagai hinaan, dan Anda yang memilih untuk merasa terluka. Bagaimana jika Anda secara sadar menolak penilaian itu? Bagaimana jika Anda memandang kata-kata mereka hanyalah kebisingan belaka, tidak berbeda dengan suara anjing yang menggonggong di jalan? Anda tidak akan berdebat dengan anjing, bukan? Anda hanya melewatinya.
Berlatihlah untuk melihat serangan psikologis sebagai fenomena eksternal yang tidak memiliki akses ke benteng batin Anda. Mereka memberikan racun, Anda mengubahnya menjadi air di dalam pikiran Anda. Ini bukanlah delusi, ini adalah penguasaan kendali kognitif. Inilah yang membedakan pria yang tak terkalahkan dari mereka yang selalu menjadi korban dari keadaan dan lidah orang lain. Bahaya dari membenarkan diri sendiri. Salah satu insting paling berbahaya yang harus dibunuh oleh seorang pria adalah keinginan yang menggebu-gebu untuk dipahami dan dibenarkan oleh musuhnya. Ketika seseorang menyerang Anda secara halus, mereka sedang memegang posisi hakim, dan Anda menempatkan diri Anda sebagai terdakwa yang memohon pembebasan. Ini adalah hierarki kekuasaan yang salah. Jangan pernah membuktikan nilai Anda kepada seseorang yang sedari awal sudah berniat untuk merendahkan Anda. Fakta tidak mengubah pikiran yang diwarnai oleh rasa iri dan benci. Jika mereka menyindir bahwa Anda tidak pantas mendapatkan promosi, jangan mulai mendaftar semua lembur dan pencapaian Anda. Menjelaskan diri Anda adalah sebuah bentuk kepatuhan. Pria yang elit tidak bernegosiasi dengan teroris emosional. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari bawahannya. Jawaban terkuat untuk sindiran tentang kompetensi Anda hanyalah sebuah senyuman asimetris yang kecil dan kalimat, "Berpikirlah sesuka Anda." Anda mencabut hak mereka untuk menjadi hakim atas nilai Anda. Anda menyimpan energi Anda untuk tindakan nyata, bukan untuk perdebatan kosong yang hanya akan merendahkan martabat Anda sendiri. Mengisolasi sang penyerang. Terkadang, orang yang sering melakukan serangan terselubung mengandalkan kelompok untuk bersembunyi. Mereka melempar lelucon yang merendahkan, lalu ikut tertawa bersama kelompok, berharap Anda ikut tertawa atau diam karena tekanan kelompok. Disinilah Anda memotong pasokan oksigen mereka. Anda memisahkan mereka dari kelompok melalui fokus yang tajam. Saat tawa mereda, Anda tidak melihat ke arah kelompok. Anda mengunci pandangan Anda hanya kepada orang yang berbicara. Anda menggunakan namanya. "Budi, bisakah kamu menjelaskan apa lucunya dari komentar itu? Saya rasa saya melewatkan intinya." Dengan menggunakan namanya secara langsung, Anda memutuskan hubungannya dengan perlindungan kelompok. Kelompok secara insting akan mundur dan membiarkan Budi mempertanggungjawabkan perkataannya sendiri. Isolasi psikologis ini sangat menakutkan bagi sang pengecut sosial. Dia sekarang berdiri sendirian di bawah sorotan lampu pertanggungjawaban. Dalam hitungan detik, arogansinya akan runtuh. Inilah perbedaan antara pria yang dikendalikan oleh dinamika sosial dan pria yang mendikte dinamika sosial. Menolak peran sebagai korban. Narasi paling merugikan yang bisa diadopsi oleh seorang pria di era modern adalah mentalitas korban. Mengapa mereka selalu bersikap buruk kepadaku? Apa salahku? Pemikiran ini adalah racun yang akan membunuh potensi Anda. Stoikisme tidak mengenal konsep korban. Anda dihadapkan pada situasi dan Anda memiliki tugas untuk menanganinya. Titik. Serangan terselubung adalah ujian atas karakter Anda. Bukankah lebih baik Anda diuji sehingga Anda bisa membuktikan kekuatan Anda daripada hidup dalam lingkungan yang rapuh dan terlalu terlindungi? Pandanglah setiap individu pasif-agresif dalam hidup Anda sebagai pelatih pribadi untuk gym mental Anda. Mereka memberikan beban resistensi yang diperlukan untuk memperbesar otot kesabaran dan ketegasan Anda. Berterima kasihlah secara diam-diam kepada mereka karena telah memberikan kesempatan bagi Anda untuk mempraktekkan stoikisme secara nyata. Ketika Anda mengubah sudut pandang dari "saya sedang diserang" menjadi "saya sedang berlatih", rasa sakit itu menghilang. Rasa takut itu musnah. Anda berdiri di atas penderitaan buatan mereka, memegang kendali penuh atas nasib dan kedamaian pikiran Anda sendiri. Mengetahui kapan harus pergi. Ada batas tipis antara mempraktekkan ketahanan stoik dan bertahan dalam lingkungan yang sangat beracun tanpa alasan logis.
Ketenangan absolut bukan berarti Anda menjadi samsak tinju yang bodoh. Tujuan dari mengekspos penyerang Anda bukanlah untuk menjalin persahabatan yang indah dengan mereka setelahnya. Tujuannya adalah untuk menetapkan batasan yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika Anda telah menerapkan teknik klarifikasi, jeda, dan ketidakpedulian, namun lingkungan tempat Anda berada, entah itu tempat kerja atau kelompok sosial, terbukti syarat dengan rasa tidak hormat yang sistematis, pria kuat tahu kapan harus mengemas barangnya dan pergi. Pergi bukanlah sebuah kekalahan. Pergi dengan kepala tegak, tanpa drama, tanpa tangisan emosional adalah pernyataan kekuasaan yang tertinggi. Anda menyadari bahwa waktu dan kedamaian pikiran Anda terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang dengan mentalitas kerdil. Anda memiliki hak prerogatif untuk memilih medan pertempuran Anda. Menghapus orang-orang pasif-agresif dari hidup Anda sepenuhnya setelah menelanjangi kepengecutan mereka adalah bentuk kebebasan mutlak yang diidamkan oleh setiap pria tangguh. Membangun benteng mental secara proaktif. Anda tidak bisa hanya menunggu sampai serangan datang untuk mulai mempraktikkan hal ini. Pertahanan terbaik dimulai jauh sebelum Anda meninggalkan rumah. Setiap pagi, pria elit membangun benteng mentalnya. Lakukan antisipasi proaktif. Bayangkan orang-orang spesifik yang kemungkinan besar akan mencoba menjatuhkan Anda hari ini. Visualisasikan skenario terburuk dari serangan terselubung mereka. Kemudian, visualisasikan diri Anda merespons dengan jeda taktis, dengan senyuman dingin, dengan pertanyaan klarifikasi. Latih pernapasan Anda dan rasakan ketenangan meresap ke dalam dada Anda dalam visualisasi tersebut. Seneca mempraktikkan premeditatio malorum, antisipasi atas kejahatan. Dengan membayangkan serangan itu sebelumnya, elemen kejutan dari sang penyerang akan hancur lebur. Saat itu benar-benar terjadi dalam kenyataan, Anda tidak akan terkejut. Anda hanya akan berpikir, inilah yang sudah saya persiapkan. Anda akan bereaksi dengan keakuratan seorang penembak jitu, bukan dengan kepanikan warga sipil. Rutinitas mental ini memastikan bahwa tidak peduli betapa halusnya pisau yang mereka sembunyikan, baju besi psikologis, Anda sudah terpasang sempurna sejak Anda membuka mata. Transisi menuju kekuasaan absolut. Ketika Anda mengintegrasikan semua langkah ini secara penuh, Anda akan menyadari sebuah transformasi yang luar biasa dalam hidup Anda. Dinamika interaksi sosial Anda akan berubah. Orang-orang akan merasakan aura dari seseorang yang tidak dapat dimanipulasi. Mereka akan berpikir 2 kali, bahkan 3 kali, sebelum mencoba melemparkan sindiran murahan ke arah Anda. Mengapa? Karena mereka tahu Anda memiliki kemampuan untuk membongkar jiwa mereka secara terbuka hanya dengan beberapa patah kata dan tatapan tajam. Anda tidak lagi dipandang sebagai orang yang reaktif atau mudah terpancing. Anda akan dipandang sebagai pilar ketenangan, suara akal sehat yang berbahaya jika diganggu. Kekuasaan absolut bukanlah tentang mengendalikan orang lain dengan paksaan atau ketakutan fisik. Kekuasaan absolut adalah memiliki kendali yang begitu sempurna atas diri Anda sendiri, sehingga orang lain menyadari bahwa mereka tidak memiliki tuas apapun yang bisa mereka tarik untuk merusak kedamaian Anda. Inilah puncak dari stoikisme modern. Inilah cara Anda berjalan melintasi lautan kebohongan dan manipulasi dunia ini sepenuhnya utuh, tak tersentuh, dan tanpa tanding. Kesimpulannya sangat jelas. Kekuatan Anda tidak diukur dari seberapa keras Anda berteriak saat diprovokasi. Kekuatan sejati Anda diukur dari seberapa dalam keheningan yang bisa Anda ciptakan saat mereka mengharapkan badai emosi dari Anda. Saat mereka menyerang Anda secara terselubung, jangan beri mereka kepuasan berupa reaksi. Beri mereka cermin, ajukan pertanyaan klarifikasi yang tenang dan telanjangi kepengecutan mereka di hadapan realitas. Anda memegang kunci atas benteng pikiran Anda, dan mulai detik ini,
Anda tidak akan pernah membiarkan orang dengan niat buruk memegang kendali atas kedamaian Anda. Jadilah pria yang mengamati tanpa terikat, bertindak tanpa amarah, dan menang tanpa perlu berperang. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda di sini, bersama kelompok minoritas pria yang berkomitmen pada pertumbuhan tanpa batas. Jika video ini memberikan Anda senjata mental yang baru, tekan tombol suka dan berlangganan ke saluran ini untuk strategi psikologis elit selanjutnya. Sekarang, pertanyaan saya untuk Anda. Mulai besok, siapa orang pertama yang akan Anda hadapi menggunakan teknik cermin psikologis ini? Tuliskan rencana ketenangan Anda di kolom komentar. Tetaplah tangguh, tetaplah tidak tertembus.